Shalom, selamat pagi, selamat menikmati ibadah online pada hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan berserta kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini. Kami dapat beribadah di hadapan Engkau ya Tuhan bersama teman-teman yang lain melalui online ini oleh karena anugerah Tuhan buat kami. Bapa, kami mohon berkat daripada Engkau untuk memberkati setiap yang mengikuti ibadah online ini supaya mendapat kekuatan baru, semangat baru melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit Bapa. Tuhan sembuhkanlah mereka, hiburkanlah mereka yang susah hati, kuatkanlah mereka yang lemah, dan teguhkanlah iman yang goyah ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di tengah-tengah kesan terhadap keluarga, terhadap individu akibat daripada virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapa supaya setiap kami akan tetap berdiri teguh dalam iman kepercayaan kami untuk menanti-nanti kedatangan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa, oleh kuasa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami akan melewati hari dan waktu dan masa yang kami akan lalui di hadapan kami ini, karena kami percaya di dalam Tuhan hidup kami terjamin. Tuhan, kami mau berdoa untuk ibadah di Lok Agung dan Pasir Hitam. Kami doakan Pastor Jerin ya Bapa di sorga, supaya Tuhan terus memberikan dia kekuatan baru, semangat baru untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala di Pasir Hitam dan di Lok Agung. Untuk jemaat Tuhan di sana, berilah mereka pengertian yang lebih dalam lagi tentang Engkau, supaya hati dan jiwa mereka melekat kepada Engkau, tidak digoyahkan dengan pengajaran-pengajaran yang berbagai jenis ya Tuhan yang coba menyerang iman umat Tuhan. Oh Bapa, kami mau berdoa juga secara khusus ya Tuhan untuk kepimpinan SIB Sabah. Tuhan berkatilah daripada para presiden dan timbalan presiden dan bendahari dan setiausaha dan ahli MMU, supaya mereka diberi hikmat oleh Tuhan untuk memimpin gereja SIB Sabah ini sesuai dengan firman Tuhan, selaras dengan kehendak dan visi Tuhan untuk gereja kami ini Bapa. Kami berdoa juga untuk kawangan mereka, kawangan pusat SIB Sabah. Tuhan memberkati dengan limpah, Tuhan memberkati dan mencukupi segala keperluan dan keperluan yang mereka perlukan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan supaya tetap hidup melayani Tuhan sesuai dengan panggilan dan rancangan Tuhan untuk diri mereka ya Tuhan, walaupun berbagai rintangan dan kesukaran yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus Kristus. Secara khusus ya Tuhan, kami berdoa pada pagi ini Tuhan untuk gereja SIB Bandaraya ya Tuhan, baik dalam kecukupan keuangan untuk pembiayaan gereja kami, baik di dalam ekonomi jemaat kami, baik di dalam kesehatan jemaat kami, dan segala sesuatu dari kanak-kanak, remaja, pemuda-pemudi, dan juga orang dewasa ya Tuhan. Kami angkat seluruh jemaat kami dalam tangan Tuhan, supaya kami semua terpelihara di dalam kekuasaan tangan Tuhan, dan kami tetap hidup sesuai dengan firman-Mu sampai Engkau datang. Terpuji nama Engkau Tuhan. Kami alu-alukan Engkau hadir dalam ibadah kami pada hari ini, dari mula sampai akhir, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan melalui ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan menaikkan syukur. Amin. Selamat pagi, shalom dan puji Tuhan. Karena kita masih berkesempatan untuk berjumpa dalam kebaktian ini secara online. Saya percaya banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah lakukan dan sediakan untuk kita sepanjang minggu yang lalu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas semua pemeliharaan dan kebaikan yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Baiklah, jemaat semua,
Sebelum saya serahkan kepada pelayanan pujian dan penyembahan, mari kita lafazkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu lagi di ibadah online pada minggu ini. Saya pasti kita semua pada hari ini sangat bersukaria, bersukacita untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Kuasamu mengubah
atas kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu Yesus di hidup kami. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau kami puji Tuhan, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu Tuhan. Dan saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
bagiku. Engkau baik Tuhan, Kau baik di hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Kau di hidup kami Yesus. Tiada yang kami sembah, kami puji, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Engkau yang layak dipuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami naikkan pujian syukur kami hanya untuk Engkau Yesus. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untukku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Mari kita semua angkatkan suara kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Hanya Kau yang layak dipuji Tuhan. Dengarkan suara kami Tuhan, hanya untuk Engkau Yesus. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan,
Haleluya. Baiklah, sebelum kita mengadakan persembahan pada pagi hari ini, dulu mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang menjadi sumber segala berkat dalam kehidupan kami, bahkan Bapa yang mengasihi kami, yang sentiasa merhati melihat kebutuhan kami setiap masa waktu. Pada pagi hari ini, kami bersyukur dan terima kasih kepada Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu. Engkau telah menyertai mimpin kami dalam semua aktiviti dan usaha dan pekerjaan kami sepanjang hari-hari yang terlalu. Sehingga pada pagi hari ini Bapa, kami punya kesempatan untuk mengulurkan tangan kami untuk memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu atas segala kebaikan kemurahan. Bahkan kami juga mengulurkan tangan kami untuk menyatakan kasih kami kepada Bapa, karena Engkau telah mengasihi kami yang berdosa ini. Pagi ini Bapa juga, sebelum kami mengulurkan tangan kami untuk memberi, kami datang kepada Bapa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sebagai persembahan yang hidup dan berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan, karena itulah persembahan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Biar semuanya itu untuk kemuliaan dan keagungan Bapa juga. Dan berdoa Bapa juga agar uang yang akan kami persembahkan akan diurus oleh Majelis Gereja Esabi Bandaya ini dengan hikmat dan kejaksaan Tuhan, supaya ia dapat dipakai untuk memperkembangkan pekerjaan di tempat ini, bahkan ke seluruh dunia, karena tidak ada yang mustahil bagi. Biar kehendak-Mu, rencana-Mu dilaksanakan untuk kemuliaan keagungan Bapa juga. Bapa, bagi anak-anak-Mu yang telah mengulurkan tangan untuk memberi persembahan pada pagi hari ini, Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat yang berkelimpahan sesuai dengan kehendak perancangan kepada mereka. Yang tidak berkesempatan juga Bapa, Engkau berkati mereka agar pada kesempatan akan datang Bapa, mereka juga dapat memberi untuk kemuliaan Kau. Terima kasih Bapa, kami yakin percaya Bapa, Engkau merhati melihat kebutuhan anak-anak-Mu, dan Engkau berkati setiap anak-anak-Mu sesuai dengan kehendak perancangan-Mu, supaya akhirnya biar nama dipermuliakan di alam semua. Terima kasih Bapa, nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami mempunyai kesempatan untuk belajar daripada firman Tuhan. Bapa kami di surga, kami mohon supaya Tuhan akan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang mendengar daripada pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Buka mata hati, telinga rohani kami untuk mengerti, dan Roh Kudus biar Engkau yang akan berbicara dan menjelaskan kebenaran firman-Mu untuk kami semua. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar Engkau dan berbicaralah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, pada pagi hari ini kita bersyukur karena sekali lagi kita mempunyai peluang dan kesempatan untuk berkumpul di rumah masing-masing dalam masa PKP ini, dan kita juga bersyukur karena kita masih boleh mendengar firman Tuhan. Pagi ini saya akan membawa kita untuk belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu pemberian tidak sia-sia. Pemberian tidak sia-sia. Selama 3 minggu yang sudah berlalu, kita sudah belajar daripada firman Tuhan tentang hal memberi. Ada banyak kupasan-kupasan daripada tentang pemberian ini sudah dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan, dan pada pagi ini juga saya mau mengupas ataupun saya mau kita belajar tentang pemberian yang tidak sia-sia. Pemberian yang tidak sia-sia.
ada beberapa poin yang saya mau sentuh untuk kita di dalam perkongsian firman Tuhan ini. Yang pertama, pemberian tidak sia-sia ini yang boleh kita lihat di dalam Amsal 19 ayat yang ke-17 yang berkata, sesiapa mengasihani orang miskin, memberi pinjaman kepada Tuhan, dan dia akan membalas jasa baiknya itu. Okay? Sesiapa mengasihani orang miskin, memberi pinjaman kepada Tuhan, dan dia akan membalas jasa baiknya itu. Oke, yang pertama, poin pertama di dalam firman Tuhan ini, saya mengambil itu memiutangi Tuhan. Oke, memiutangi Tuhan. Di dalam pembacaan dalam ayat firman Tuhan ini, Amsal 19 ayat 17 ini, di sana mengatakan sesiapa mengasihani orang miskin, memberi pinjaman kepada Tuhan. Ya. Kalau kita merenungkan ungkapan ini, memberi pinjaman kepada Tuhan, siapa Tuhan itu yang kita mau memberi pinjaman kepada Dia? Dia kan sumber segala berkat. Dia adalah sumber berkat untuk kita, ya, sumber berkat untuk kita. Tetapi di dalam firman Tuhan ini menyatakan bahwa orang yang mengasihani, orang yang membantu, orang yang memberi untuk orang miskin, dia memberi pinjaman kepada Tuhan. Nah, dia memberi pinjaman kepada Tuhan. Kalau di dalam terjemahan lain dikatakan menolong orang miskin sama saja dengan memberi pinjaman kepada Tuhan, dan ia akan memberi bunga yang tinggi untuk pinjaman kita. Nah, jadi di dalam ini apa yang saya mau kita pelajari, bahwa semua pemberian kita, semua yang sudah kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan, baik itu persembahan persepuluhan, baik itu dalam hal waktu kita, tenaga kita, hidup kita yang telah kita berikan kepada Tuhan, bahwa kita telah melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan semua yang kita lakukan itu tidak sia-sia, ya. Semua pemberian kita itu tidak sia-sia, dan apa yang menjadi kebanggaan kita di dalam firman Tuhan ini, bahwa semua yang kita lakukan itu baik itu kepada orang miskin, kepada orang yang susah, yang tidak punya apa-apa, kita melakukan itu sebagai suatu pinjaman untuk Tuhan, kepada Tuhan. Dan di dalam terjemahan ini juga menyatakan bahwa Dia, yaitu Tuhan, memberi bunga yang tinggi. Okay, bunga yang tinggi ini menyatakan bahwa apabila kita memberi, Tuhan akan memberkati kita dengan berkelimpahan lagi. Okay? Tuhan akan memberkati kita dengan lebih lagi daripada apa yang kita berikan. Okay? Dengan kita mengasihani, kita menolong, kita berbelas kasihan, dan kita membantu orang-orang miskin, orang-orang yang tertindas, dan itu merupakan suatu bentuk pelaburan ataupun suatu pinjaman yang kita berikan kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita akan diberkati. Apakah itu berbentuk uang seperti mana yang kita sumbangkan ataupun yang kita berikan? Tidak. Siapalah kita kalau Tuhan tidak memberikan kekuatan untuk kita, memberikan kesehatan untuk kita, memberikan sukacita untuk kita di dalam kita mengerjakan tugas dan pekerjaan kita. Siapalah kita boleh mengerjakan dan melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita. Nah, jadi dalam poin pertama ini, pemberian kita itu tidak sia-sia, karena apa yang kita lakukan itu kita memberi pinjaman kepada Tuhan, sehingga Dia akan mengembalikan berkat-berkatnya kembali untuk kita nikmati. Selanjutnya, yang kedua, poin yang kedua, pemberian tidak sia-sia ini, setiap yang kita berikan kepada Tuhan itu memberikan hasil.
Dan poin yang kedua ini adalah pintu berkat dibuka untuk kita. Oke, pintu berkat dibuka untuk kita. Ini berarti bahwa apa yang kita berikan itu tidak akan sia-sia, karena melalui apa yang kita beri, pintu berkat akan dibuka lagi untuk kita. Melihat 3 ayat yang ke-10 dikatakan di sini dalam ayat firman Tuhan ini, bawalah seluruh persembahan 1/10 kamu ke dalam perbendaharaan, supaya ada makanan di baitku. Kemudian ujilah aku dalam hal ini, firman Tuhan alam semesta. Adakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai tiada tempat yang memadai menampungnya. Nah, di sini di dalam teks firman Tuhan ini, dalam Maliaki ini, di mana Tuhan Allah menegur umat Israel, yang dia katakan supaya umat Israel itu kembali kepada Tuhan. Oke, kembali kepada Tuhan. Bagaimana kami harus kembali? Oke, umat Israel coba berdialog dengan Tuhan. Bagaimana kami harus kembali? Dan Tuhan menegur mereka, kamu harus kembali kepada firman Tuhan dan kembalikan itu persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan umat Israel ditegur oleh Tuhan, mereka menipu Tuhan, mereka kena celaka, dan Tuhan mau supaya mereka berbalik. Dan apa yang Tuhan mau nyatakan di dalam ayat yang ke-10 ini, supaya umat Israel itu kembali membawa seluruh persembahan persepuluhan mereka ke bait Allah, supaya ada makanan para hamba-hamba Tuhan, para Lewi yang melayani di bait Allah itu. Nah, jadi apa yang mau kita pelajari daripada bahagian ini, bahwa setiap yang kita lakukan, persembahan yang kita berikan, persepuluhan yang kita berikan kepada Tuhan, yang untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan itu tidak sia-sia. Karena dengan melakukan pemberian, dengan setia melakukan memberi persembahan persepuluhan kita, maka itu akan membuka lagi satu ruang pintu berkat untuk kita nikmati dan alami di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-10b ini dikatakan, yang ayat yang terakhir itu, sampai tidak ada tempat yang memadai menampungnya. Berarti bila mana kita setia untuk memberi, bila mana kita setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, maka berkat Tuhan akan dicurahkan untuk kita di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam ayat ini adalah di mana Tuhan mau supaya kebajikan para pelayan-pelayan Tuhan, para Lewi yang bekerja di bait Allah itu terpelihara, tidak diabaikan. Ya, tidak diabaikan. Jadi Tuhan mau supaya bila mana Israel mengambil langkah kembali kepada firman Tuhan, mengembalikan persembahan persepuluhan itu, dan kebajikan para Lewi akan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan itu terjaga, dan sehingga Tuhan akan membuka pintu berkat, tingkap-tingkap langit untuk umat Tuhan itu kembali. Demikian juga dengan kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan. Ya, kita juga perlu memperhatikan kebajikan hamba-hamba Tuhan, kebajikan pelayan-pelayan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan memberkati kita dengan kesetiaan yang kita ada untuk melakukan firman-Nya di dalam hidup kita. Yang ketiga, pemberian tidak sia-sia. Yang ketiga, apabila kita melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, pemeliharaannya sempurna dalam hidup kita. Ya, ini poin yang ketiga, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita itu sempurna. Ya, Matius 6 ayat 25 hingga 34. Saya akan membaca ayat yang ke-26 saja. Kita boleh membaca keseluruhan bagian itu. Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jalapang, namun Bapamu yang di sorga memberinya makan.
bukankah kamu lebih bernilai daripada burung? Nah, di sini kalau kita lihat kan, kalau apa yang Tuhan Yesus mau nyatakan kepada para murid dan pengikut-pengikut waktu itu, bahwa pemeliharaan Tuhan itu jauh lebih baik, jauh lebih sempurna terhadap umat Tuhan. Kalau dilihat bagaimana burung-burung yang tidak menanam, yang tidak menuai, yang tidak ada jelapang padi untuk mereka menyimpan, menampung makanan mereka, tetapi senantiasa boleh menikmati kehidupan. Mereka boleh bersukacita, mereka boleh terbang ke sana ke sini karena pemeliharaan Tuhan. Apalagi kita sebagai ciptaan Tuhan yang terbaik. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau Tuhan tidak memelihara kita, kan apa yang akan jadi dengan kehidupan kita? Nah, karena itu mari hargai kesempatan dan peluang yang Tuhan berikan untuk kita, untuk memanfaatkan berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk melayani Tuhan, untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu tidak sia-sia. Pemberian kita itu tidak sia-sia. Di dalam Mazmur 37 ayat 21 hingga ayat yang ke-26, saya akan membaca bahagian firman Tuhan ini. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti. Ayat yang ke-26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, di sini kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Sekalipun mereka senantiasa menolong, menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, tetapi pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, mereka akan senantiasa dicukupi orang yang mengandalkan Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Poin yang keempat, adalah ia menyertai, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apabila kita setia di dalam hal memberi, dalam pemberian, dan semua pemberian yang kita lakukan itu tidak sia-sia, juga janji Tuhan akan menyertai di dalam kehidupan kita. Di dalam Hagai 1 ayat yang ke-13, maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, yang menyampaikan perkabaran Tuhan kepada bangsa itu, yang berbunyi, aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Nah, dalam kasus ataupun dalam teks Hagai ini, di mana Tuhan Allah mencela orang-orang Israel karena mereka tidak peduli dengan pembangunan bait Allah yang ada di Yerusalem. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu, dalam pasal 1 itu, bahwa umat Israel sibuk dengan membangun rumah mereka sendiri. Mereka memperindahkan rumah mereka sendiri, tetapi bait Allah terabai, tidak terpelihara, tidak terjaga. Mungkin juga sudah ada yang sudah buruk di sana sini dalam bait Allah, tidak terjaga karena umat Israel tidak memperhatikan keadaan bait Allah itu. Dan Allah mencela mereka, Allah menegur mereka atas sikap ataupun kelalaian mereka. Dan pada saat Hagai menyampaikan firman Tuhan itu kepada umat Israel, dan mereka sadar, mereka sadar, dan akhirnya mereka mendengar apa yang firman Tuhan katakan kepada mereka, dan mereka mengakui dan mulai melakukan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan akhirnya janji Tuhan di dalam ayat yang ke-13 ini dinyatakan kepada umat Israel bahwa ia akan menyertai mereka di dalam usaha yang mereka lakukan. Nah, jadi apapun yang jemaat Tuhan lakukan, apapun yang kita lakukan,
di dalam perkara seperti yang dilalui oleh umat Israel ini, di dalam pembangunan Bait Allah. Di situ pun kita mengambil bahagian bersama, mengambil bahagian bersama untuk menjaga, memelihara keindahan rumah Tuhan, dan kita mengambil bahagian di situ. Dan bila mana kita melakukannya dengan penuh kesetiaan dan sesuai dengan firman Tuhan, dan di situ kita akan melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, dalam keluarga kita, dan di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang kelima, poin yang kelima di dalam bahagian ini, yang saya mau kita pikirkan bersama, bahwa setiap pemberian yang kita lakukan itu, setiap pemberian yang kita lakukan itu bernilai kekal, bernilai kekal adanya. Dalam Matius 25 ayat 31 hingga ayat 40, dalam Matius 25 31 hingga ayat 40 ini tentang penghakiman akhir. Dan kalau kita lihat di dalam teks ini, di mana Tuhan Yesus menceritakan tentang satu situasi di mana kambing dan domba dipisahkan, kiri dan kanan, kiri dan kanan. Domba di sebelah kanan dan sedangkan kambing itu di sebelah kiri, menggambarkan manusia yang dipisahkan. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-34 mengatakan begini, kemudian raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, yaitu domba-domba itu, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, warisilah kerajaan yang telah disediakan untukmu sejak dunia diciptakan. Ayat yang ke-35 di sana, dalam ayat yang ke-35 ini menyatakan apa yang dilakukan oleh para domba-domba itu kepada orang lain, yang dinyatakan ataupun dilakukan untuk Tuhan itu. Karena aku lapar dan kamu memberi aku minum, makan. Karena aku haus, kamu memberi aku minum. Waktu aku dalam keadaan yang telanjang, kamu memberi aku pakaian. Kalau di dalam bagian firman Tuhan. Waktu aku sakit, kamu datang dan melayani. Waktu aku di dalam penjara, kamu melawat aku. Waktu aku sebagai orang asing, kamu memberi tumpangan. Itu yang dilakukan oleh para domba ini. Dan akhirnya dalam ayat yang ke-40, raja akan, ayat 40 itu, raja akan menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila kamu melakukannya kepada yang paling kecil antara saudaraku ini, artinya kamu melakukannya kepadaku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap yang kita lakukan itu dalam bentuk kecil ataupun besar, dalam bentuk yang dalam bentuk apa saja, baik itu waktu kita, tubuh kita, hidup kita, dan harta kita, apa saja yang kita lakukan dengan apa yang kita miliki itu, kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini, setiap yang kita lakukan itu bersifat kekal. Nah, bukan saya mengatakan bahwa dengan melakukan perkara ini bahwa itu merupakan suatu jaminan kita masuk ke dalam surga. Dengan memberi persembahan persepuluhan, dengan memberikan persembahan kita, dengan menolong orang miskin dan orang yang susah, dengan menolong hamba-hamba Tuhan, itu sebagai suatu jaminan. Bukan, itu bukan jaminan untuk kita mendapat kehidupan dan keselamatan di dalam Tuhan. Tetapi semua yang kita lakukan itu merupakan suatu bukti, sebagai suatu bukti bahwa kita telah diselamatkan dan kita ini adalah milik Tuhan, dan kita sangat menyadari bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita ada itu adalah daripada Tuhan, bersumber daripada Tuhan. Nah, dan apa yang kita lakukan dengan penuh kesetiaan sesuai dengan firman Tuhan untuk manusia ataupun untuk orang-orang yang ada di dunia ini, yang ada di sekeliling kita itu bersifat kekal. Nah, jadi jangan berpikir bahwa apa yang saya lakukan itu mendoakan orang sakit, menolong orang miskin, bahwa itu tidak ada makna apa-apa. Tetapi di dalam firman Tuhan ini jelas menyatakan bahwa setiap yang kita lakukan itu dalam bentuk apapun itu sangat berarti dan itu bernilai kekal.
Dan saya percaya, saya harap bahwa kita akan terus melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, pemberian tidak sia-sia, ya. Pemberian tidak sia-sia. Yang keenam adalah apa yang kita lakukan itu sangat dihargai. Oke, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, oleh itu saudara-saudara yang dikasihi, teguhkan pendirian, jangan berganjak, dan bersungguh-sungguhlah dalam pengabdianmu kepada Tuhan. Kamu tahu bahwa dalam Tuhan jerih lelamu tidak akan sia-sia, ya. Jerih lelamu tidak akan sia-sia di dalam Tuhan, okay? Segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Sangat dihargai, Tuhan sangat menghargai apa yang kita lakukan, okay? Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, untuk orang miskin, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk orang-orang yang memerlukan sokongan dan kehadiran kita. Itu tidak sia-sia. Ia sangat dihargai. Segala jerih lelamu tidak akan sia-sia, okay? Tidak akan sia-sia. Mungkin saja orang-orang di sekeliling kita, waktu kita memberikan sesuatu mungkin berbentuk 10 sen kah, orang tidak menghargai itu, nilai daripada yang 10 sen yang kita berikan. Tetapi kalau kita memberikan itu dengan hati yang sungguh, yang benar-benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan sangat menghargai itu, okay? Tuhan sangat menghargai itu. Nah, mungkin juga kita memberikan pertolongan, okay? mengangkat barangkah begitu. Mungkin orang yang akan kita bantu itu tidak menghargai, tidak pun mengucapkan terima kasih kepada kita. Tetapi bila mana kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dari hati kita yang sungguh, Tuhan sangat menghargai apa yang kita lakukan. Nah, jadi jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesimpulan daripada firman Tuhan ini yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini, jangan pernah berpikir apabila saya memberi baik tenaga, waktu, hidup, dan harta benda saya, itu hanya sebagai suatu tanggung jawab, itu hanya sebagai suatu tugas, itu hanya sebagai suatu rutinitas orang Kristen. Siapa perlu melakukan itu. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita lakukan itu adalah sangat berarti. Pemberian yang kita lakukan, yang kita berikan itu tidak sia-sia. Kita lakukan itu karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik untuk kita, dan kita pun mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Ianya akan memberikan yang Ianya sebagai suatu pemberian yang tidak sia-sia, ya, sangat bernilai. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, di sana menyatakan bahwa Yesus telah memberikan dirinya untuk kita, memberikan satu persembahan yang terbaik untuk kita. Jadi seharusnya juga kita memberikan yang terbaik daripada hidup kita untuk Tuhan. Kita harus melakukannya karena kasih kita kepada Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, segala perkara yang kita lakukan untuk Tuhan. Nah, jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita itu tidak sia-sia, ya. Semua yang kita telah lakukan, baik dalam perkara yang kecil ataupun di dalam perkara yang besar, baik dalam waktu yang singkat ataupun dalam waktu yang panjang, baik di dalam kehidupan kita dan kehidupan kita hari ini dan kehidupan kita kemarin dan esok, semua itu tidak sia-sia apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi karena itu, mari jemaat Tuhan, kita terus mengambil bahagian bersama terus di dalam kehidupan kita dengan setia di dalam hal pemberian. Karena setiap yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan menyenangkan hati Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan kita seterusnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, karena kami boleh belajar daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus,
kami mengucap syukur karena kami tahu bahwa firman Tuhan sudah mengajar kami bahwa setiap yang telah kami lakukan, setiap perbuatan yang sudah kami kerjakan di dalam kehidupan kami, pemberian yang kami lakukan, pertolongan yang kami lakukan, waktu yang kami berikan, hidup kami yang kami gunakan untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan, membantu orang yang memerlukan, menyokong hamba-hamba Tuhan, dan bahkan melakukan perkara-perkara kebajikan. Kami tahu bahwa semua perkara itu Tuhan tidak sia-sia. Bahkan Tuhan akan mengembalikan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Bahkan setiap yang kami lakukan itu bersifat kekal. Terima kasih Bapak, dan tolong kami supaya kami semakin setia, semakin mengasihi Tuhan dan setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan melihat bagaimana Tuhan akan memberkati hidup kami hari lepas hari, sehingga sukacita akan memenuhi hidup kami, dan hidup kami akan dapat menjadi berkat kepada orang-orang yang ada di luar sana. Terpujilah Engkau ya Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami, pengucapan syukur kami kepadamu. Semua ini kami minta hanya di dalam atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih, firman Tuhan yang disampaikan sangat jelas dan memberkati kita semua. Saya sangat percaya bahwa kita semua yang mendengar firman Tuhan dan ada bersama dalam kebaktian online ini, semuanya diberkati oleh Allah sendiri. Sebelum kita tangguhkan kebaktian, mari kita lihat pengumuman minggu ini. Untuk mengakhiri acara kebaktian kita pada pagi hari ini, mari saya ajak kita berdoa. Saya pimpin kita dalam berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena Engkau ternyata memimpin kami permulaan acara kebaktian kami hingga ke akhirnya. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat jasmani rohani yang Kau telah curahkan kami, lewat firman yang telah kami dengar, bahkan lewat puji-pujian yang telah kami naik bagimu Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami memberi dari tempat ini, tentang kepada menyerahkan pekerjaan itu usaha pelayanan berikan kami sepanjang hari kelantangan, hari akan datang kelam tangan-Mu. Engkau yang berikan jasmani pada kami, supaya kami terus menikmati penyertaan pertolongan penjagaan firman pada kami, bahkan menikmati berkat jasmani rohani dan ekonomi yang berlimpah sesuai kehendak manusia masing-masing.
Lindungilah masing-masing di belakang Kristus. Selamatkan kuasa Roh Kudus agar kami dijauh dari kuasa kegelapan, kuasa kejahatan, juga mengajar mengganggu keterangan jasmani rohani kami, agar kami jangan mudah jatuh pencobaan, jangan mudah tertipu misalah si iblis Bapa. Meskipun kami berhadapan berbagai dugaan, ancaman, bahkan berbagai pencobaan dalam jalan kehidupan keharian kami, tengah-tengah bedah malu, tempat kami tinggal, tempat kerja atau banyak yang berdah, Engkau yang berikan jasmani kepada kami, supaya kami jangan mudah tertipu misalah iblis mengadu dengan kalian, dan kami terus setia begitu yang telah mengaku jauh pada situasi. Kau rapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami tidak takut, tidak gentar, tidak malu untuk menolak setiap kesempatan dan ada itu untuk muka mulut kami, beritakan Injil kapan mereka dengan Tuhan. Bapa yang suka, pakailah kami menjadi saksi baik Bapa di mana kami berada Bapa. Terima kasih Bapa. Pagi hari Bapa yang suka, kami mau berdoa secara khusus Bapa yang suka bagi keadaan situasi berlaku dalam negeri kami, bahkan negara kami Indonesia, di mana pada saat ini kami berhadapan dengan ancaman virus COVID-19 yang telah pun membunuh lebih daripada 100 orang, bahkan menjangkiti lebih daripada 6.000 orang di negara kami. Bapa, kami mohon Kau yang menyertai mimpin mereka yang bekerja di barisan hadapan, sekali para dokter, jururawat, bahkan para batu perobatan atau hospital, begitu juga dengan usaha selamatan yang melibatkan polis dan tentara, bahkan ahli rela dan NGO dan agensi kerjaan berkaitan. Kau terus mimpin mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka untuk menangani virus COVID-19 ini daripada terus menular di negara kami. Engkau yang memberi hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka supaya virus COVID-19 ini dapat dihenti penularannya dalam negara kami Bapa. Kami tahu Bapa, kalau ini kekuatan, kemampuan kami tidak mampu melaksanakan semua itu, tapi kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau itu campur tangan usaha mereka supaya penularan wabah COVID-19 ini dapat dihentikan, diputuskan Bapa. Kami tahu tidak ada yang mustahil bagi biarkan aku lancarkan untuk kemuliaan Kau ke Bapa juga. Bagi setiap rakyat negeri Sabah dan Malaysia, secara khususnya anak-anakku, Engkau beri perlindungan pada kami semua supaya kami dijauh dari ancaman wabah COVID-19 ini, supaya kami senantiasa berada pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Tidak ada pengharapan kami lain, demi Yesus Engkau pelong serta menjadi gunung batu pelindung masing-masing. Biarlah malaikat Tuhan berkata supaya mata kami melindungi kami setiap masa waktu. Bahkan Bapa yang suka, bukan bagi negara kami, bahkan kami ingatkan ke negara-negara lain yang menghadapi virus COVID-19 ini Bapa yang suka, kepada negara Amerika Serikat, begitu juga negara Italia, Prancis, dan begitu dan negara Spain dan Brazil, dan begitu dengan Rusia, bahkan Germany, dan begitu dengan negara China, Jepun dan Korea, bahkan Indonesia, bahkan Singapura, India, Pakistan, Afghanistan, bahkan Irak, dan begitu juga Turki. Meskipun kami tidak menyebut satu persatu negara yang berhadapan dengan wabah COVID-19 ini, tapi kami yakin baca Engkau mengetahui semua itu, yang Engkau juga campur tangan dalam usaha pemimpin negara tersebut dalam memerangi virus COVID-19 ini supaya dapat dihentikan, bukan dengan kekuatan manusia tapi dengan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Kami yakin percaya tidak ada yang mustahil. Biarkan aku lancar laksanakan, biar Engkau melindungi setiap anak-anakmu yang ada di negara ini supaya mereka senantiasa berada pemeliharaan perlindungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa yang suka. Oh haleluya surga. Saudara yang sekasih dalam Yesus, mari kita baca doa Bapa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang sekasih dalam Yesus, pulanglah membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Penyataan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.